Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, untuk kelas 8 di semester 1 ini insya Allah kita akan belajar mengenai mapel prakarya. Di sini di semester 1 kita akan belajar mengenai kerajinan. Kerajinan yang akan kita pelajari adalah yang dari berbahan lunak alami. Jadi yang pertama kita akan pelajari mengenai kerajinan dari bahan lunak alami. Dan untuk lebih memahami dari materi ini atau bab pertama ini, maka kita akan belajar dulu mengenai kompetensi ataupun hal-hal yang akan dicapai, yang harus dicapai ketika sudah selesai dalam belajar materi ini. Untuk kompetensi itu ada 2, yaitu kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Dan ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai ketika sudah selesai dalam mempelajari materi ini. Yang pertama adalah memahami karakteristik dan fungsi bahan lunak alami. Ini kompetensi yang pertama ataupun pengetahuan yang pertama adalah ini dari segi pengetahuan, memahami karakteristik dan fungsi bahan alami. Dan di dalamnya nanti akan tentunya jenis-jenis bahan lunak alami, kemudian karakteristiknya, kemudian nanti fungsi dari kerajinan yang digunakan. Kemudian kompetensi yang kedua adalah memahami bahan dan alat kerajinan bahan lunak. Ini kompetensi pengetahuan yang kedua adalah memahami bahan dan alat kerajinan bahan lunak. Jadi sebelum kita belajar mengenai cara pembuatannya, kita harus memahami dulu bahan dan alatnya yang dipakai untuk membuat kerajinan. Kemudian kita masuk kepada kompetensi keterampilan. Di sini yang ketiga atau kompetensi yang ketiga adalah memahami pengertian dan jenis bahan lunak alami. Kemudian yang keempat, kompetensi yang keempat adalah memahami teknik dan prosedur pembuatan kerajinan bahan lunak alami. Oke. Nah, dari 2 hal ini maka kita dapat nanti bisa memahami keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ketika kita membuat kerajinan dari bahan lunak ini, kita bisa nanti memperhatikan keselamatan kita sendiri dalam melaksanakan ataupun dalam pembuatan kerajinan. Dan dari KD itu semua maka akan menghasilkan produk kerajinan bahan lunak alami yang baik tentunya dan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saya ulangi lagi untuk kompetensi yang akan didapatkan ataupun yang diperoleh dari materi ini adalah memahami karakteristik fungsi bahan lunak alami, kemudian memahami bahan dan alat, kemudian memahami pengertian jenis bahan lunak alami, kemudian yang keempat adalah memahami teknik dan prosedur pembuatan kerajinan bahan lunak alami. Ya, kita mungkin urutkan saja agar lebih mudah dalam pemahamannya. Kita mungkin yang pertama dulu adalah ini ya, yang pengertian dan jenis bahan lunak alami dulu. Kita masuk kepada pengertian. Apa yang dimaksud dengan bahan lunak dan apa yang dimaksud dengan kerajinan dari bahan lunak. Bahan lunak itu pengertiannya adalah bahan yang bersifat lunak, kemudian lentur, lembut dan mudah dibentuk. Ya, ini adalah bahan lunak. Bahan yang bersifat lunak tentunya, kemudian bersifatnya lentur, kemudian lembut
kemudian empuk dan mudah dibentuk. Jadi apa saja bahan alam yang bersifat lunak tersebut termasuk dalam kelompok bahan lunak. Kemudian, dan yang dimaksud dengan bahan lunak alami tadi adalah segala jenis bahan lunak yang diperoleh dari alam. Dalam hal ini bisa berupa nanti tumbuhan ataupun dari hewan, dari kulit hewan. Itu adalah dari bahan lunak alami. Jadi segala bahan lunak yang berasal dari alam itu adalah bahan lunak alami. Kemudian apa yang dimaksud dengan kerajinan dari bahan lunak? Kerajinan bahan lunak berarti adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi tinggal ditambahkan aja. Untuk kerajinan bahan lunak berarti adalah produk kerajinan, jadi hasil ataupun barang kerajinan yang menggunakan bahan lunak. Tadi bahan lunak pengertiannya adalah bahan yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Oke, itu adalah pengertian dari bahan lunak dan juga kerajinan bahan lunak. Jadi nanti jangan sampai keliru dengan bahan yang lain, bahan keras. Biasanya ada perbedaan yang cukup mencolok di situ. Yang kita pelajari adalah bahan lunak ya, bahan yang mudah dibentuk dan bersifat lunak. Kita masuk kepada jenis bahan lunak. Untuk bahan lunak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Nanti yang akan kita pelajari di awal semester 1 adalah bahan lunak alami. Yang kita akan pelajari di awal semester 1. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di setelah selesai pembahasan ini, maka kita lanjutkan ke bahan lunak buatan. Kita mulai dari bahan lunak alami dulu. Jadi ada dua pembagian ya. Yang pertama bahan lunak alami, dan kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Ini adalah jenis dari bahan lunak. Apa itu bahan lunak alami? Bahan lunak alami adalah bahan untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya secara alami, tidak dicampur ataupun dikombinasi dengan bahan buatan. Oke, itu adalah bahan lunak alami. Jadi bahan yang diperoleh dari alam secara alami, dan ketika pembuatannya tidak dicampur atau dikombinasi dengan bahan buatan atau zat kimia yang dibuat manusia. Atau bisa dijelaskan pula ataupun bisa diartikan bahan lunak alami adalah bahan lunak yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar, kemudian pengolahannya juga secara alami. Kemudian pengertian yang kedua adalah tadi bahan dari tumbuhan ataupun hewan atau dari lapisan bumi yang bersifat lunak. Ini adalah pengertian dari bahan lunak alami. Nah, contoh-contohnya misalkan tanah liat. Nah, tanah liat itu adalah berasal dari bumi ya, lapisan bumi, tanah yang bersifat lunak. Kemudian kulit hewan itu termasuk bahan lunak, yaitu tadi dari hewan. Kemudian tumbuhan misalkan gedebok atau pelepah batang pisang. Gedebok ya berasal dari tumbuhan. Kemudian pelepah jagung atau batang jagung. Kemudian jerami atau batang padi, jerami itu batang padi. Kemudian floor clay ini adalah berasal dari tepung ya, tepung. Floor clay itu namanya tepung clay atau adonan tepung. Ini adalah contoh-contoh bahan lunak alami. Insya Allah nanti kita akan belajar karakteristiknya di slide selanjutnya.
Kemudian yang kedua, pembagian kedua terkait dengan jenis bahan lunak adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan mempunyai arti atau dapat dimaksud adalah bahan yang dipakai untuk kerajinan tentunya, yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak. Jadi untuk bahan lunak buatan itu adalah bahan yang direkayasa oleh manusia untuk membuat untuk tujuan karya kerajinan. Dalam pengolahannya itu dicampur dengan zat kimia. Saya ulangi lagi, bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak. Ya. Jadi di sini bahan lunak buatan adalah murni dari rekayasa manusia ataupun dari buatan manusia. Jadi bahan lunak buatan ini maunya bahan yang diolah dari bahan kimia dan panduannya, bukan dari bahan kimia dan campurannya, bukan asli dari alam yang dimaksudkan atau dengan tujuan untuk menduplikasi atau meniru bahan alam yang bersifat lunak. Jadi menjadi lunak itu adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini tujuan utamanya adalah untuk menduplikasi atau meniru bahan lunak yang di alam. Contoh-contohnya, untuk contoh bahan lunak buatan ada sabun yang biasa kita buat mandi, itu termasuk bisa digolongkan dalam bahan lunak. Nanti bisa dibuat kerajinan karena banyak sekali kerajinan dari sabun, biasanya motif ukir dan sebagainya. Kemudian polimer clay atau clay polimer yang banyak dijual ya. Kemudian plastisin ataupun yang biasa buat mainan anak-anak, biasa untuk bentuk mainan berwarna-warni, itu plastisin. Kemudian lilin untuk penerangan, biasanya bisa dibuat untuk kerajinan untuk lilin hias dan sebagainya. Kemudian gips itu untuk bahan bangunan kebanyakan, jadi kerajinan di bahan bangunan untuk pembuatan dekorasi rumah yang berwarna putih. Kebanyakan gips berwarna putih ya, tergantung kalau misalkan ada dikasih warna. Misalnya di atap itu ada ukiran-ukiran, itu biasanya dipakai gips namanya. Kemudian yang terakhir adalah contoh terakhir adalah bubur kertas atau bubur tisu, karena kertas itu buatan dari manusia, kemudian dibuat bubur, kemudian nanti akan dikeraskan menjadi kerajinan. Itulah contoh-contoh dari bahan lunak buatan. Nah, untuk selanjutnya di awal ini kita akan membahas dulu mengenai bahan lunak alami. Kita masuk ke karakteristik. Jadi kita yang kita bahas yang awal adalah terkait dengan bahan lunak alami terlebih dahulu. Yang pertama, tanah liat. Oke, secara umum bahan lunak alami itu adalah bahan yang karakteristiknya bersifat lunak tentunya, kemudian mudah dibentuk. Adalah secara umum bersifat lunak dan mudah dibentuk. Nah, tapi di masing-masing contoh bahan lunak alami ada karakteristik tertentu yang membedakan satu dengan yang lain. Kita bahas yang pertama, tanah liat. Tanah liat yang biasa antum jumpai ataupun antum lihat di sekitar, mungkin ada yang ada di daerah sekitarnya memiliki tanah liat. Tanah liat bersifat lengket ketika masih basah ya. Ini bahannya bersifat lengket, kemudian sulit menyerap air. Ini ya karakteristiknya. Kemudian warnanya keabu-abuan, dan ketika kering tanpa diapa-apakan ya, ketika kering secara alami maka bisa menjadi butiran halus. Kemudian tanah liat ini jika digunakan sebagai kerajinan atau dibuat kerajinan, maka tanah liat akan mudah hancur ataupun kerajinannya akan mudah hancur jika tidak dilakukan pembakaran. Oke. Itu adalah karakteristik tanah liat. Dan mungkin
jelaskan satu-satu ya. Untuk pertama bersifat lengket. Nah, ketika atau merasakan ataupun ketika bermain tanah ataupun lumpur ya, lumpur kebanyakan di sawah, itu akan mudah lengket di tangan kita karena masih dalam bentuk aslinya. Kemudian sulit menyerap air. Ini bisa dibuktikan ketika tanah liat kita jadikan wadah, kemudian kita berikan air di situ, maka air tidak akan mudah untuk menyerap atau meresap ke dalam tanah liat ini. Kemudian warnanya keabu-abuan. Ini kebanyakan tanah liat berwarna keabu-abuan, tapi juga ada tanah liat yang berwarna kecoklatan ataupun kehitaman. Oke. Kemudian dapat berubah menjadi butiran halus. Maksudnya adalah ketika tanah liat itu mengering, itu mudah menjadi berdebu di permukaannya. Kemudian ini yang terakhir adalah mudah hancur. Jadi ketika kebanyakan pengrajin tanah liat, misalkan batu bata, itu kan batu-batu berasal dari tanah liat, kemudian genteng berasal dari tanah liat, kemudian gerabah ataupun peralatan makan dari tanah liat, teko, gelas atau wajan dan sebagainya dari tanah liat, maka akan mudah hancur jika tidak dilakukan pembakaran. Oleh karena itu semua kerajinan dari tanah liat itu melalui proses pembakaran. Nah, pembakaran misalkan gerabah atau produk rumah tangga dari tanah liat itu dilakukan pembakaran di bawah suhu 1000 derajat Celcius. Sedangkan di atas itu maka disebut keramik. Nah, keramik yang kita lihat di rumah kita ataupun di masjid itu berasal dari tanah liat yang dibakar di atas 1000 derajat Celcius. Oke, itu cukup ya untuk tanah liat. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah floor clay. Floor clay ini mungkin lebih mendekati bahan lunak buatan, cuman berbahannya dari alam, yaitu dari tepung. Tepung yang kita pakai adalah bisa dari tepung terigu, kemudian campur dengan tepung maizena dan tepung yang lain. Nanti insya Allah kita akan membahas secara detail cara pembuatan floor clay ini di prosedur pembuatan. Kemudian ini yang pertama berasal dari tepung untuk floor clay. Floor clay itu adalah tepung clay. Tepung ya, udah ada tepung. Kemudian mudah dibentuk tentunya dan tidak tahan air karena berasal dari tepung. Maka kerajinan dari floor clay ini mudah hancur ketika kontak langsung dengan air. Berbeda dari tanah liat tadi tahan air, maka tepung ini adalah tidak tahan air. Kemudian yang ketiga adalah pelepah pisang. Pelepah pisang ini sebenarnya batang pisang itu sebenarnya terdiri dari batang semu ya. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan pelepah yang jadi satu secara rapi dan rapat sehingga menjadi batang pisang. Jadi tumpukan pelepah daun yang tersusun secara rapat teratur menjadi batang pisang. Jadi terlihat bahwa batang pisang ataupun gedebok itu adalah lapisan-lapisan jadi pelepah pisang. Nah, dalam membuat kerajinannya, batang dikupas secara lembaran-lembarannya. Jadi tidak semua dipotong kemudian buat kerajinan, tapi biasanya batang itu dikupas satu persatu, kemudian dikeringkan, kemudian baru dijadikan kerajinan yang diinginkan. Oke, itu yang kita pelajari untuk awal dulu. Untuk selain yang ini, misalkan yang tadi jerami, kemudian kulit hewan, untuk karakteristiknya bisa dicari sendiri ya untuk pemahaman lebih mandiri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, fungsi. Ini yang dimaksud adalah fungsi kerajinan yang dibuat dalam pembuatan kerajinan bahan lunak. Ada dua fungsi utama dalam
pembuatan kerajinan. Yang pertama ada dua ya. Yang pertama adalah benda pakai. Fungsi yang pertama kerajinan yang dibuat adalah benda pakai. Yang dimaksud di sini adalah kerajinan tersebut digunakan untuk keperluan praktis. Untuk keperluan praktis maksudnya untuk dipakai, digunakan. Misalkan tempat makan, tempat sayuran, tempat buah-buahan, atau sebagai kemasan, sebagai tempat minuman, kemudian pelengkap upacara dan aksesoris busana dan lainnya. Jadi untuk digunakan ataupun untuk kebutuhan langsung, kontak langsung di sini. Dan untuk cara spesifiknya benda pakai, fungsi kerajinan benda pakai itu adalah memiliki nilai ergonomis, yaitu kenyamanan. Ergonomis itu kenyamanan, keselamatan, dan estetis. Estetis itu maksudnya keindahan juga. Keindahan. Nah, cirinya ini agar yang tentunya pemakai benda pakai atau pemakai kerajinan tersebut merasa nyaman dan juga senang, karena kerajinan fungsi benda pakai memang untuk dipakai. Jadi ciri yang pertama adalah untuk keperluan praktis. Jadi kerajinan yang digunakan untuk keperluan praktis, untuk dipakai, digunakan secara langsung, dan kemudian mempunyai nilai ergonomis ataupun nilai kenyamanan dan keselamatan dan juga indah. Tapi di sini untuk benda pakai itu lebih dipentingkan di segi kenyamanannya. Yang penting nyaman digunakan. Ketika kita membuat misalkan gerabah ataupun membuat piring dari tanah liat, yang penting nyaman digunakan dan juga tidak terlalu kasar, ataupun ketika kita memakai piring tersebut kita merasa enak untuk digunakan. Nah, itu termasuk benda pakai. Daripada terlihat piring itu indah, okay. Jadi lebih diutamakan kenyamanannya, tapi juga keindahan juga menjadi faktor pendukungnya untuk lebih meningkatkan daya jual dari kerajinan yang dibuat. Nah, fungsi yang kedua adalah benda hias. Ini selain benda pakai ada juga benda hias, dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Tadi estetis adalah keindahan. Nah, di sini untuk fungsi benda hias, kerajinan yang untuk benda hias itu adalah lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Tadi kalau untuk benda hias misalnya untuk pajangan, ukiran dan sebagainya, itu lebih kepada keindahannya, aspeknya ditonjolkan daripada pemakaiannya. Nah, syarat sebagai benda hias harus memiliki keindahan. Yang paling utama adalah keindahan ini untuk benda hias. Jadi untuk nanti membedakan, misalkan Ustaz memberikan contoh ataupun pertanyaan gambar mengenai dua kerajinan, nanti kalau misalnya membedakan mana benda pakai, mana benda hias, makanya dilihat adalah yang pertama keindahan dulu. Kalau benda itu cukup indah di mata, kemudian misalkan tidak untuk digunakan atau dipakai, maka itu termasuk dalam benda hias. Namun jika kerajinan tersebut untuk digunakan, dipakai, kemudian keindahannya tidak terlalu ditonjolkan, maka akan masuk kepada benda pakai. Itu ya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan memberikan contoh-contoh benda pakai dan benda hias agar lebih memahami secara langsung, karena di sini belum Ustadz berikan gambar-gambarnya ataupun contoh-contoh dari masing-masing fungsi tersebut. Kita lanjut kepada teknik pembuatan. Di sini teknik pembuatan dalam kerajinan ada banyak di sini ya, tertera ya. Ada 14 di sini, tapi untuk penggolongannya sebenarnya ada 9. Ataupun di sini bukan 9 ya, bentar ya. Yang pertama adalah membentuk. Teknik yang pertama adalah membentuk.
Nah, membentuk ini biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat atau jenis clay. Nah, membentuk. Kemudian yang kedua adalah mengukir. Mengukir di sini adalah tekniknya menggores, mencukil, menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Kemudian teknik yang ketiga adalah membutsir. Membutsir adalah memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk, biasanya dibantu dengan alat butsir atau kawat. Teknik yang keempat adalah menempel. Ini menempelkan potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk desain atau rancangan tertentu. Menempel tinggal ditempel aja. Kemudian yang teknik kelima adalah teknik cap atau tera. Di sini menggunakan teknik cetak, menggunakan alat cetakan ataupun yang seperti stempel, kemudian langsung di stempel yang bermotif, kemudian langsung digunakan untuk membuat kerajinan. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik menganyam. Menganyam ini digunakan pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu, misalkan mempunyai serat ya. Nanti di kelas 7 kemarin kan sudah belajar mengenai kerajinan dari bahan serat. Nah, ini dari bahan-bahan serat tersebut ada juga termasuk dalam bahan lunak. Nah, di sini bahan serat tersebut yang bersifat lunak itu menggunakan teknik anyaman atau menganyam. Misalkan di sini rotan itu enggak ya sebenarnya. Rotan bambu itu termasuk bahan keras. Nah, di sini ya. Pakainya daun lontar, daun pandan, kemudian serat pohon pisang tadi yang gedebuk tadi, kemudian enceng gondok. Nah, ini yang digunakan untuk teknik menganyam. Kita kembali lagi kepada teknik membentuk. Yang pertama, teknik membentuk itu ada 5 ya. Ada 5 teknik dalam teknik membentuk. Yang pertama adalah teknik pijit tekan. Nah, di sini tentunya dari pijit tekan itu maksudnya tanah liat dipijit kemudian ditekan dan dari bentuk bola. Misalnya tanah liat berbentuk bola kemudian dipijit-pijit kemudian ditekan-tekan menjadi bentuk yang diinginkan menggunakan jari tangan. Kemudian teknik pilin itu adalah tanah liat maksudnya digulung kemudian menjadi pilinan tanah, dipilin atau digulung-gulung. Kemudian yang ketiga teknik cetak. Ini menggunakan alat cetak untuk membuat kerajinan yang tujuannya tentunya kerajinan yang dibuat itu banyak, kemudian waktunya singkat dan ukurannya sama. Itu menggunakan teknik cetak untuk mempersingkat waktu pembuatan. Kemudian yang keempat adalah teknik putar. Teknik putar ini pakai alat, biasanya dipakai kaki menginjak kayak pedal ataupun injakan, kemudian alat ataupun mejanya itu berputar dan kemudian kita tinggal membentuk kerajinan di atas putaran itu menjadi bentuk yang diinginkan. Ini biasanya dibuat untuk membentuk produk-produk silinder ataupun produk yang seperti gelas, kemudian bisa dibuat botol dan sebagainya. Kemudian teknik lempengan, teknik terakhir dari segi membentuk adalah membentuk lempengan menggunakan roll. Jadi tanah liat di roll atau adonan tepung yang tadi floor clay tadi di roll menjadi lempeng, kemudian dibuat karya keramik berbentuk persegi atau silinder. Nah, tadinya sih keramik tadi adalah pakai teknik lempengan atau slab. Bisa juga menggunakan teknik cetak. Oke, itu adalah teknik membentuk ya. Ada 5 teknik pijit pekan, teknik pilin, teknik cetak, teknik putar, dan teknik lempengan. Itu adalah termasuk dari teknik membentuk. Kemudian teknik mengukir itu ada 3, yaitu teknik gores, yaitu menggores dengan benda yang cukup tajam pada gerabah yang masih basah. Jadi misalnya tanah liat yang sudah terbentuk tapi masih belum dibakar, itu digores-gores untuk membuat motif tertentu dan akhirnya akan terlihat motif goresan di situ, sisa-sisa goresan. Itu adalah teknik gores. Kemudian teknik cukil. Nah, di sini digunakan alat yang ujungnya runcing
namun mempunyai cekungan sehingga meninggalkan bekas yang lebar dan pendek. Jadi dicukil ya, untuk teknik cukil itu pada gerabah yang sudah masih basah tersebut dicukil-cukil, itu adalah teknik cukil. Kemudian teknik tusuk menggunakan benda atau alat yang runcing, tentunya pada gerabah yang masih basah atau bahan yang lain, untuk meninggalkan bekas tusukan seperti titik-titik. Jadi kalau misalkan ditekan-tekan atau ditusuk-tusuk dalam gerabah yang ada bekas tusukan, itu menggunakan teknik tusuk. Oke, itu teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari bahan lunak alami ataupun bahan lunak buatan. Oke, itu saja cukup dari Ustadz terkait materi pertemuan pada hari ini. Insya Allah nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas yang pertama tentunya tugas dari catatan yang antum tulis di kertas atau di buku catatan kalian, mohon untuk difoto kemudian di WA-kan ke nomor Ustadz, dan jangan lupa dikasih nama di lembar catatannya. Nah, itu untuk mendapatkan nilai keterampilan ya. Jadi tugas yang pertama adalah memfoto catatan yang sudah kalian buat dari penjelasan pertama tadi. Kemudian tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan ataupun soal yang Ustadz berikan lewat Google Form. Nanti untuk linknya Ustadz berikan. Jadi ada dua tugas untuk pertemuan pertama ini. Pertama adalah memfoto catatan tulisan tangan antum terkait dengan rangkuman dari materi pertemuan pertama. Tugas yang kedua adalah menjawab soal yang diberikan di Google Form. Oke, cukup itu insya Allah yang Ustadz berikan untuk materi pertemuan pertama. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mohon untuk diperhatikan materi ini dan untuk selanjutnya. Oke, jika ada kesalahan ataupun kurang jelas dalam penjelasan, mohon untuk ditanyakan kembali mana yang perlu dijelaskan ulang. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan menerima ilmu yang diberikan. Oke. Kita Ustaz cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.